Tidak cuma secara budaya, tapi juga secara ekonomi, secara bagaimana cipta gelar bisa swasembada pangan, yang negara kita aja belum. Malah ketemu banyak paradoks sama di jalan. Kita sama sekali nggak berdaulat untuk urusan apapun. Indonesia ini diciptakan untuk siapa sebenarnya? Berbagai sektor ya, bahkan di sektor pertanian, di sektor pariwisata bahkan juga begitu. Bahkan di sektor industri seperti nikel dan sawit juga gitu. Nggak ada tempat bagi anak muda untuk... Pantas pada jadi konten kreator semua. Betul, persis. Energi psikologis yang sangat besar. Masyarakat sendiri berkonflik antar saudara, antar tetangga. Ya, karena ada yang diberi kesempatan Itu ya. yang kami temukan hampir di semua tempat. Mereka adalah anak muda yang kuliah di Jawa dan akhirnya kembali ke kampung halaman itu jadi petani. Tapi mereka harus membantu warga-warga bapak ibu mereka untuk mengadvokasi warga-warga di sana. Bukannya sempat bertani, malah kegiatannya jadi advokasi ya. Ini gambaran yang besar dari problem ekonomi kita gitu loh. Jadi kalau kita bilang investasi tadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi, siapa yang tumbuh? Iya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Tapi kali ini sesi ngobrolnya bisa dikatakan relatif unik karena tamu saya ini tamu istimewa yang model begini belum pernah saya datangkan. Ini pertama kali dan mudah-mudahan tidak yang terakhir. Biasanya saya yang didatangkan itu ekonom, Mas. Ya, atau pengusaha gitu ya. Nah, kali ini saya kedatangan jurnalis dan uniknya lagi dua generasi. Terima kasih sudah diundang. Pak Farid Gaban ini 1-2 tahun di atas saya. Tapi kalau belakangan ini kayaknya juga untuk definisi jurnalis yang ketat dia sebetulnya nggak ikutan lagi. Tapi ini jurnalis beneran. Nah, yang kedua yang lebih muda, Mas Benaya ya. Benaya Harobu ya. Dari mana tuh? Betul, saya dari Sumba. Sumba ya. Kalau Mas Farid dari Wonosobo. Keduanya ini adalah terkait dengan dulu kita mungkin pernah viral ya, ada ekspedisi ya, ada 3 kali ekspedisi itu, ekspedisi apa tahun 2009 2010 ya. Jamrut Khatulistiwa. Indonesia Biru. Indonesia Biru dan yang terakhir Indonesia Baru. Nah, itu kebetulan waktu yang ekspedisi pertama Mas Farid dengan orang berdua dengan seseorang, yang kedua itu beliau dengan Mas Dandi ya. Nah, yang ketiga berempat sudah dengan yang muda-muda ini. Barangkali para pemirsa saya ini sudah pernah membaca catatan perjalanan tersebut dan juga mestinya udah pernah nonton film yang terkait dengan perjalanan itu. Dirty Food 2019 ya. Sexy Killers. Oh, Sexy Killer dulu 2019 yang Dirty Food yang 2024 ya itu meledak. Tadi saya di OPR sudah bicara itu film baru berapa hari sudah puluhan juta yang nonton, 20 juta. Nah, sebetulnya kemudian ini menariknya baik itu catatan-catatan sepanjang perjalanan itu yang kita sudah nikmati di beberapa tulisan, lalu di film itu juga substansinya di situ ada. Nah, akan dihadirkan lagi dan ini buat yang punya tradisi membaca kayaknya lebih enak, Mas. Jadi dijadikan sebuah buku ya. Judulnya Riset Indonesia. Ini belum launching, ini edisi POD nih, edisi buku contoh istilahnya. Saya beruntung salah seorang yang memperoleh edisi contoh ini ya, POD ditulis ya berempat ya. Saya belum utuh membacanya, tapi karena saya berkawan dengan Mas Farid ini udah ide-ide ini saya berkali-kali dijelaskan beliau, tapi tadi saya sudah sempatkan baca malam tadi sebagian. Apa yang menarik dari sisi saya kan ini kanal ekonomi kan. Saya baca ini terus terang aja terpana ya. Wah, ekonom kayak saya ini terlalu melangit ya kalau istilahnya itu textbook bukan hanya textbook, melangit, Mas. Harus pakai helikopter melihat segala sesuatu, kemudian disederhanakan dijadikan angka ya, lalu jadi dingin dia. Ya tentu ada pembenarannya, kalau enggak nanti saya nggak bisa jadi ekonom, Mas. Sekalipun saya sudah berkali-kali berdiskusi sama Mas Farid, saya sudah terganggu dengan pandangan-pandangan dia. Baca buku ini lebih terganggu lagi dalam arti positif ya, bahwa ya melihat ekonomi itu nggak bisa hanya melihat indikator ekonomi, kemudian wacana-wacana kebijakan pro dan kontranya, tetapi kita harus melihat di lapangan dan lapangan itu tidak harus dilihat utuh karena ekonomi ini nggak pernah bisa dipisahkan dari budaya ya, dari politik, dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menarik di sini ada beberapa yang saya lihat ini nanti
Bukunya belum terbit, tapi saya sarankan pre-order ya. Ini rugi kalau saudara-saudara ingin mempelajari Indonesia tidak baca buku ini, sungguh tindakan yang merugi. Jadi saya sih untung sudah dikasih dan bisa baca dan bisa mengundang. Nah, kalau dilihat ini mungkin nggak bisa sekali kita pembincangan, tapi sekurang-kurangnya di tempat saya ini saya ingin mengajak Mas Farid Gaban dengan Mas Benaya ini, saya panggil Mas saya Jawa Mas, dari saya minta Jawa karena itu untuk panggilan bukan enggak dia tetap orang sana, untuk menggali yang kira-kira berkaitan dengan kanal saya ekonomi. Tapi saya sudah setuju tadi bahwa kelemahan dari ekonom termasuk kanal saya itu menyempitkan pengertian ekonomi. Tapi sebelum sampai sana mungkin kita cerita-cerita dulu Mas, supaya dapat latar belakang. Sekaligus juga membuat tidak selesai sekali pembicaraan. Mungkin yang Pak Mas Farid yang duluan jalan, itu gimana sih menceritakan secara umum dulu perjalanan itu apa, dan apa-apa saja ya insight yang kira-kira sudah diperoleh. Gitu. Terima kasih Mas Awalil, kami diundang di kanal yang prestisius ini. Jadi ini buku ini sebenarnya kita tulis sebagai akumulasi atau agregat dari apa yang kami temukan, kami rasakan, kami lihat sepanjang 3 kali keliling Indonesia sebenarnya. Jadi pertama saya tahun 2009 itu saya keliling berdua dengan jurnalis juga namanya Ahmad Yunus. Itu kita kasih nama Jamrud Khatulistiwa. Jamrud Khatulistiwa. Namanya keren Mas. Tapi naik apa itu Mas keliling? Naik motor Mas. Oh naik motor. Honda Win bekas. Oh bukan motor bagus lagi ya. Ya. Berarti di jalan ada servis-servisnya juga nih. Oke, berdua jalan. Dan namanya keren Jamrud Khatulistiwa. Tapi kita seperti gelandangan sebenarnya. Jadi kita tidur hampir di mana saja karena kami ini dibiayai secara swadana, jadi kami nggak punya banyak dana, jadi kami cari metode yang paling sederhana, itu naik sepeda motor. Tahun 2009, 2010, jadi hampir setahun ya? Hampir setahun. Dan itu terutama saya ingin melihat Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi saya mengunjungi hampir 80 pulau kecil. 80 pulau kecil. Sekitar 40 gugus kepulauan, kayak Natuna itu, Riau itu kan ada ratusan pulau gitu, tapi itu saya anggap sebagai satu gugusan pulau. Kemudian di Sulawesi Utara itu ada Sangihe Talaut itu juga saya pilih. Jadi itu kami ingin melihat tadi Indonesia sebagai negara kepulauan ya, dan ternyata kan laut kita itu luas banget ya, 2/3 dari wilayah kita itu laut. Makanya saya sebelum berangkat saya juga belajar menyelam. Saya menyelam dari Aceh sampai Raja Ampat saya sudah pernah menyelam ya. Kami bikin satu buku juga tentang itu, itu judulnya Taman Laut, itu tentang terumbu karang. Buku terpisah nanti ya. Nah, tahun 2015 itu Dandi Laksono bilang, Mas Farid yang tua aja bisa keliling Indonesia, masa kita enggak? Iya. Dia keliling berdua dengan ada teman dari Aceh namanya Suparta, Ucok Suparta. Dia melakukan perjalanan, dia sebut istilahnya Indonesia Biru. Naik motor juga? Naik motor juga. Motor bekas juga. Bebek juga. Jadi sederhana. Memang metodenya lebih simpel, lebih sederhana. Dan ini terutama mengeksplorasi tadi sebenarnya ekonomi tanding ya. Indonesia Biru, ekspedisi Indonesia Biru itu sebenarnya diambil dari ekonomi biru atau blue ekonomi. Ya. Jadi nanti kita bisa lebih elaborate tentang ekonomi. Tapi tadi dia menggali banyak cerita dari masyarakat adat ya, dari Mahuse, ada Cipta Gelar, Baduy, segala macam. Kita mencoba melihat tidak cuma secara budaya tapi juga secara ekonomi, bagaimana Cipta Gelar bisa swasembada pangan yang negara kita aja belum. Jadi itu menarik untuk dipelajari ya. Dadi bikin banyak sekali film tentang itu. 2015, 2016 dia setahun juga dia. Nah 2002-2003 kita berdua berkolaborasi dalam namanya Indonesia Baru, ekspedisi Indonesia Baru. 22-23 ya, setahun juga hampir itu. Ya setahun. Lebih dari setahun. Oh lebih dari setahun. 424 hari. Oh 1,5 tahun itu Mas. Dan kami mengajak teman-teman yang lebih muda ya. Saya kan wakil dari generasi yang sudah usang sebenarnya sama dengan saya. Dan dia dari generasi X. Nah, Yusuf itu milenial. Nah, Ben ini Gen Z ya. Waktu berangkat Gen Z. Ya, jadi
kita juga pengen melihat Indonesia untuk yang perjalanan ketiga ini tidak cuma melihat masalah. Kalau yang pertama dan kedua seperti kita hanya mengumpulkan masalah. Identifikasi masalah. Kalau yang ketiga ini kita juga mengeksplor solusi-solusi. Jadi buku ini sebenarnya gabungan antara tadi. Tiga apa yang perjalanan. tiga perjalanan, apa yang kita lihat, tapi juga potensi-potensi apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk membuat Indonesia lebih baik ya. Jadi dan salah satu kesimpulan kita harus riset. Riset itu harus mengatur ulang. Riset. Iya. Jadi termasuk mengubah paradigma, termasuk paradigma ekonomi kita. Menurut saya kita harus. Betul Mas, betul. Ya, saya jadi, dukung ini. Ya, jadi kalau Mas Awalin dan teman-teman kan semua ekonometri itu kan sebagian sangat ketat. Ekonom textbook lah. Ya. Jadi kami melihat dari aspek yang mungkin lebih luas ya. Dan saya sama Dandi ini sering agak ngecek sebenarnya, sama ekonom. Ya, maksud saya harus begini, saya sudah mulai introspeksi soalnya ini. Ya. Jadi kita sebut ekonomi ini terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada ekonom. Nah, ini pernyataan bagus ini. Ya, jadi dia harus dilihat dari aspek budaya, dilihat dari aspek antropologi, sosiologi, religiusitas juga dong. Spiritualitas bahkan ya. Itu istilahnya. Dan itu yang coba kami gali. Jadi ini meringkas kira-kira 3 perjalanan keliling Indonesia. Masing-masing hampir selama 1 tahun dan pakai sepeda motor. Pakai sepeda motor. Dan dengan dana sendiri. Dengan dana. Nanti kita dalami aspeknya Mas. Tapi ini kita mau tahu ceritanya dulu. Nah Mas Benaya mungkin gambaran cerita kenapa ikut. Lalu pada waktu itu bagaimana sih suasananya. Di perjalanan ketiga ya. Perjalanan ketiga ya. Waktu itu saya keliling masih usia 22 tahun. Wow. Finishnya di usia 23 tahun. Ulang tahun di jalan. Semua ulang tahun di jalan. Ulang tahun di jalan. Ya. Waktu itu karena justru ikut ekspedisi ini karena memang cinta sama Indonesia. Aku dulu masih muda dan suka naik gunung karena merasa bahwa Indonesia ini sangat indah, kaya. Aku sangat optimis bahwa Indonesia akan jadi negara yang maju. Aku sebagai orang dari timur melihat Indonesia ini benar-benar kaya banget ya. Gitu. Tapi justru malah ketemu banyak paradoks selama di jalan. Paradok ya. Betul. Kita adalah orang yang ngaku sebagai NKRI, tapi kita sama sekali nggak melihat kerusakan-kerusakan lain yang terjadi di lapangan. Kita sama sekali nggak berdaulat untuk urusan apapun. Di bagian pangan kita nggak berdaulat, kita masih impor. Bahkan di bagian sandang, 99% kita masih impor kapas dari luar negeri. Kapasnya ya. Sekarang juga sandangnya loh. Dulu waktu 2002 sandangnya. Masih sandangnya juga ya. Jadi justru saya melihat Indonesia ini diciptakan untuk siapa sebenarnya. Karena kan kita pemerintah sekarang ini sangat optimis banget bahwa Indonesia, generasi saya akan menjadi penopang generasi-generasi yang lebih tua. Makanya mereka sebut kita sebagai generasi emas 45. Karena kita bonus demografi akan capai sebagai usia produktif kita. Tapi sepanjang jalan ini justru saya banyak banget melihat anak muda ini nggak dapat keuntungan sama sekali di jalan. Bahkan di berbagai sektor ya, bahkan di sektor pertanian, anak muda udah nggak ada yang lagi jadi mau jadi petani. Usianya bahkan 55% usia petani itu di atas 55 tahun. Anak muda udah nggak mau. Begitu sesuai data statistik itu Mas. Betul. Fakta di lapangannya ternyata benar begitu. Benar ya. begitu. Ya. Begitupun dia dengan maritim kita, dengan maritim juga. Kita banyak merekam juga itu. Di sektor pariwisata bahkan juga begitu. Kami 1 bulan kami di Labuan Bajo waktu itu merekam sektor pariwisata kita. Jadi itu sih yang kami lihat. Bahkan di sektor industri seperti nikel dan sawit juga gitu. Nggak ada tempat bagi anak muda untuk berkarya atau menerima banyak pemasukan sebenarnya gitu. Oh pantas pada jadi konten kreator semua. Betul, persis. Jadi, wah ini menarik ini dari Benaya ini bahwa ternyata di luar dugaan potensi generasi muda ini tidak dioptimalkan dalam banyak sektor-sektor yang real itu ya. Nah sebelum ke Mas ini lagi saya masih mau menggali perjalanan. Kan ini gabung dengan yang senior-senior 2 ini kan. Usianya usia anak mereka kan, kalau dengan Mas Barit kapan kan usia putranya kan, malah lebih muda dari putranya yang udah nikah. Interaksi antar berempat, 2 orang yang muda, 1 yang sedang, yang 1 tua itu gimana Mas? Pengalamannya apa itu? Iya. Memang sebelum kami ikut bergabung ini kami benar-benar dites sebenarnya Pak. Jadi kami itu disuruh nulis esai. Suruh baca buku. Bahkan buku-buku. Jadi belum kenal pribadi banget ya sama sebelumnya ya? Sama sekali enggak. Enggak pernah ketemu bahkan. Enggak pernah ketemu. Ketemunya pas di Wonosobo pas mau ekspedisi. Kami disuruh baca buku-buku kayak oligarki punya Jeffrey Winters. Terus juga Ed Schumacher yang Small is Beautiful. Small is Beautiful. Itu bacaan zaman saya padahal.
Kami disuruh menulis esai tentang, waktu itu saya menulis tentang keindonesiaan, kami disuruh. Aku nulis waktu itu membela Indonesia gitu. Membela Indonesia tuh nggak harus setiap hari kita angkat senjata menurutku, karena kita bisa membela Indonesia dengan cara kita, aku sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Jadi sudah jurnalis sampai nomor 2 itu sudah jurnalis sudah jadi Malang waktu itu. Di Malang ya. Jadi justru karena sudah ada kecocokan itu, akhirnya sepanjang jalan pun meminimalisir konflik antar personal. Ada chemistry ya. Jadi Betul. kamu sebagai yang muda itu ya tanda petik ya sudah cukup mengagumi para senior inilah ya. Betul. Ini sejalan. Bukan hal biasa loh ya. Ada 3 kali perjalanan dengan sepeda motor masing-masing setahun bahkan lebih, menghasilkan sudah banyak catatan. Dan tadi saya baru tahu beberapa film Dandi yang lebih pendek-pendek yang di luar Dirty Food dengan Seksi Gila itu juga sudah ada belasan itu. Belasan. Nah, ini menurut saya adalah sebuah tradisi yang luar biasa ya. Artinya kita berharap ini kan ada yang melakukan juga, tentu dengan versi mereka ya. Nah, saya mau masuk ke poin ini karena saya ekonom, mau nggak mau saya tanya itu nih. Tadi saya sudah harus memberi pengakuan dulu bahwa saya, karena udah beberapa kali diskusi dengan orang seperti Mas Farid dan juga beberapa kawan lain tuh, saya sudah benar-benar sampai pada titik ini ilmu ekonomi ini gimana sih gitu ya. Tapi tadi ada yang menarik menurut saya, itu yang tidak menyerang ekonom secara langsung, bahwa aspek ekonomi itu bukan milik para ekonom. Nah, ini kan beda nih, bukan soal ekonom itu jahat atau tidak. Ini karena tidak pernah ada bisa memisahkan dinamika ekonomi dengan budaya, dengan spiritual, dengan hukum, dengan politik kan. Sehingga ini memang adalah bidang kajian. Ya, bidang kajian berarti kalau di lapangan adalah fakta lapangan yang harusnya menjadi ini. Nah, di antara yang banyak tadi, kalau disederhanakan itu temuan-temuan yang terhadap kondisi ekonomi itu apa Mas? Mau itu masalah, mau itu prospek atau tantangan, apa aja kira-kira disederhanakan? Sekaligus diberitahu ini di bab apa adanya gitu, biar nanti bacanya lebih enak. Jadi mungkin dari masalah dulu ya. Jadi misalnya saya mau ambil contoh, jadi perjalanan kami itu banyak mengunjungi pusat-pusat PSN ya, proyek strategis nasional ya. Jadi ada Wadas ya, yang juga kontroversial, kemudian Tumpang Pitu, tambang emas, kemudian pariwisata di Labuan Bajo, itu kan proyek strategis nasional. Geothermal di Baisano, di Sorek Merapi, Nah, apa yang kami lihat? Mungkin satu aja, kita ambil contoh Tumpang Pitu ya. Tumpang Pitu itu di Banyuwangi. Jadi itu tambang emas. Tambang emas. Ya. Jadi Tumpang Pitu ini tempat yang kecil, tapi menurut saya menggambarkan seluruh masalah kita ya. Jadi dia tambang emas yang tadinya itu adalah hutan lindung, tapi kemudian oleh pemerintah dibolehkan orang untuk menambang emas di situ. Nah, apa yang terjadi setelah ditambang, tidak hanya hutannya hilang, tapi juga sedimentasi itu turun ke laut. Dan itu mematikan perikanan laut. Jadi dulu ada pelabuhan besar di situ yang mati akhirnya. Gitu. Jadi ini satu soal kerusakan alam ya. Yang kedua, masyarakat protes, tapi masyarakat nggak bisa melawan mereka. Yang pertama itu dijaga polisi sama tentara, proyek strategis. Ya, proyek strategis. Yang kedua, kebijakan itu dibela oleh paling nggak 5 menteri di masa. Iya, karena PSN kan. PSN dan juga keterlibatan langsung secara bisnis sebagian. Ada Menteri Zulkifli Hasan yang mengubah tadi dari hutan lindung menjadi hutan yang bisa diproduksi. Ada Azwar Anas sebagai bupati waktu itu. Ya, kan dia pernah jadi bupati. Ada Garipadi Thohir sebagai kakak dari Erick Thohir. Ada Sandiaga Uno di situ karena itu salah satu pemodalnya di situ. Jadi masyarakat nggak bisa apa-apa. Sakti Wahyu Trenggono juga. Ya, Sakti Trenggono juga ada di situ. Jadi ini yang masyarakat sendiri powerless, nggak bisa apa. Jadi ini tidak punya bargaining. Ini juga menggambarkan tadi bahwa sebenarnya apa sih yang mau kita capai dari ekonomi kalau masyarakatnya rusak ya. Tidak cuma rusak ya, orang yang memprotes kriminalisasi, ada yang dipenjara dengan tuduhan PKI. Dan kemudian mereka juga di antara masyarakat sendiri terjadi pro kontra yang mereka konflik juga. Dan menurut saya itu energi psikologis yang sangat besar. Masyarakat sendiri berkonflik antar saudara, antar tetangga. Ya, karena ada yang diberi kesempatan ya. Itu yang kami temukan hampir di semua tempat. Itu di Wadas, di Tumpang Pitu, di Labuan Bajo, di Sorek Merapi, hampir semua konflik. Konflik horizontal ya. Horizontal. Vertikal sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Itu udah. Dan sebenarnya gambaran kalau sebuah proyek apapun itu dijaga polisi dan tentara bersenjata,
Itu kan artinya sudah berjarak dari masyarakat. Nggak ada partisipasi masyarakat. Masyarakat juga mungkin diajak dialog, tapi kalau sudah bawa senjata terus apa? Gitu. Jadi nggak ada diskusi terhadap orang-orang yang paling terdampak gitu ya. Jadi ini menggambarkan sebagian besar masalah kita ya. Iya benar. Ya tadi kita terobsesi dengan investasi yang besar tadi, ada tambang emas, tambang nikel dan sebagainya. Tapi di situ kerusakan alam, konflik sosial. Kemudian ketimpangan yang juga makin besar ya. Kita bisa, Mas Awel juga pasti tahu ya, betapa timpangnya ekonomi kita ya. Satu orang 1% orang menguasai 58% itu lahan. Statistik kalau di lokasi ini lihat langsung ya. Ada yang makannya sehari sekali, lihat orang bawa pakai mobil mewah ke situ kan. Jadi itu real, konkret banget. Dan tadi kami kadang-kadang saya sering ditanya, keliling Indonesia itu capek nggak sih? Kelilingnya nggak capek Mas, secara apa? Secara fisik ya kan bisa di. Tapi kita menyerap juga tadi bagaimana konflik di dalam masyarakat. Baper lah ya. Ya, kita bisa membayangkan kalau kita aja merasa seperti itu, bagaimana dengan mereka? Bagaimana yang mengalami ya. Kita melihat sehari-hari. Dia terasa. Di Wadas itu bisa konflik berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan saudara, dengan tetangga, ayah dengan anak. Nah, ini gambaran yang besar dari problem ekonomi kita gitu. Jadi kalau kita bilang investasi tadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi, siapa yang tumbuh? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, tapi juga kami di sisi lain, kami melihat ada kasus yang menarik, Mas, di Trenggalek namanya. Trenggalek, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Di situ juga sempat sudah dieksplorasi, ada tambang emas. Salah satu tambang emas terbesar, cadangan tambang emas terbesar di Pulau Jawa. Dan mereka sudah mulai kasak kusuk untuk bikin izin di situ. Masyarakatnya menolak, Mas. Petani, nelayan, dan bahkan belakangan dibela sama bupatinya. Mereka menolak. Kami nggak mau tambang emas. Yang kami butuhkan emas hijau, karena itulah air, hutan, kemudian lautnya. Karena laut di Trenggalek ini ikannya masih bagus. Ini Ben bikin film juga tentang itu. Jadi cukup subur gitu. Nah, kalau terjadi sama seperti tumpang pitu, itu akan mati gitu. Karena kalau ada pertambangan itu pasti berpengaruh. Jadi ini yang mungkin juga perlu diketahui, bahwa yang mungkin emas itu buat banyak orang kuning. Emas kuning itu membuat banyak orang mungkin tergiur gitu. Mereka enggak. Ini menarik. Jadi sebenarnya artinya ada budaya juga, ada sikap hidup yang beda ya. Dan ini kita juga bisa lihat di masyarakat yang lebih tradisional, misalnya kayak di Cipta Gelar, di Baduy. Kita gelar ke Baduy di Dayak. Dayak ini kan sebagian orang-orang yang terdesak oleh ekspansi sawit sebenarnya. Dan kami punya tesis, Indonesia ini kaya ini kan karena keragaman hayati, biodiversity kita. Dan biodiversity ini mengilhami budaya, mengilhami ekonomi, mengilhami sosial. Nah, ketika hutan rusak, hutan diubah jadi kebun sawit, merusak biodiversity, ini merusak budaya juga. Jadi kemunduran budaya Dayak dan semacam ini sebagian dia akan ekspansi. Keputusan ekonomi. Iya, keputusan ekonomi. Gitu. Jadi, dan itu bukti bahwa kita nggak toleran sebenarnya kan. Orang kan bicara toleransi tentang soal agama, salah aja. Ini tidak toleran terhadap biodiversity. Biodiversity dan cultural diversity. Ya, dengan turunannya dari biodiversity. Tapi tetap sampai temukan masih hidup kan. Ada bahwa ini kalau dilakukan tadi restart kan, riset masih mungkin kan menghidupkan kembali. Ya, dan itu sebenarnya jadi buku ini kan pengalaman empiris tadi. Tapi saya juga membaca risalah-risalah terakhir, saya membaca jurnal membaca ini, dan tadi penghormatan pada tata pranata masyarakat adat dan segala macam itu penting. Dan itu Elinor Ostrom itu pemenang Nobel 2009. Dia ekonomi antropologi. Jadi justru yang bisa mengelola alam dengan lebih sustainable, kan kita bicara tentang sustainable development, itu justru masyarakat adat. Dan disitulah pentingnya kita tadi juga menggali. Kita nggak harus meniru suku Baduy, nggak akan bisa kita. Tapi paling nggak kita memahami apa sih yang menjadi inti dari
cara hidup mereka dan Dan itu merata ya di suku-suku tradisional masyarakat adat itu kayak ada benang hijaunya ya, relatif sama ya nilai-nilai itunya. Ya, nilai dasarnya lah. Ya kalau di Baduy orang mengenal misalnya hutan larangan. Hutan larangan itu hutan yang nggak boleh dicamah ya. Pertama karena dia sumber air sama macam ya. Kalau di timur itu ada tradisi sasi. Ya. Sasi itu misalnya satu teluk orang nggak boleh ngambil ikan dari situ untuk kurun waktu tertentu supaya regenerasi. Ya ada pemulihan terhadap ekosistem. Jadi masyarakat kita cerdas dalam hal itu. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang sustainable development, pemerataan, itu dari situ. Ya ngapain juga belajar di textbook asing kan? Kita malah punya pengalaman hidup yang bisa dikaji. Cuma ekonom kita memang sekolahnya ke luar negeri Mas, bukan ke desa. Nanti saya balik lagi ke situ Mas. Tapi saya mau dari Benaya dulu tadi masih mendalami soal penglihatan sekilas soal kekurang terlibatan generasi muda ya di dalam banyak aspek sektor real tadi ya. Nah, selain itu atau itu mau dipertajam gimana yang dilihat? Ini Mas, ini lihatnya di situ. Yang dari perjalanan setahun sampean itu apa itu yang patut, terutama yang kaitannya dengan nggak apa-apa ini sekalian aja dikritik ini kesalahan pembangunan ekonomi. Ya sebenarnya saya tuh melihat bahwa Indonesia ini memang nggak ramah terhadap anak muda ya. Oke, nggak ramah ya. Ada dua tempat yang saya kira-kira kasih contoh dalam buku ini, di kota sama di pedesaan. Di kota, di Jogja, kota kecil aja, ada namanya Mas Faisal, anak muda Jogja. Dia tuh nggak sanggup membeli rumah di Jogja. Gaji di UMR Jogja itu nggak sampai 3 juta, tapi harga tanah per meter 17 juta. Iya, saya orang Jogja kebetulan, tahu betul memang di sana. Apalagi di Jakarta, ini Jogja kota yang jauh dari pusat ibu kota, nggak sanggup membeli rumah. Padahal kata orang-orang mungkin karena dia nggak nabung ya, tapi dia justru bertahun-tahun mencatat semua pengeluarannya dengan UMR yang nggak sampai 3 juta. Dia mencatat semuanya, apakah memang saya yang boros atau memang udah nggak kebeli rumah ini. Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan di sini, yang kami cantumkan di sini adalah tanah itu harus ada harga eceran tertingginya. Tanah kan dibebas liarkan jadi dijual apa jadi pasar. Jadi liberal sekali gitu. Benar. Jadi orang kayak saya yang gajinya nggak sampai 3, yang cuma 3 juta misalnya, akan sangat jauh sekali dari mimpi punya rumah di kota ya. Itu di perkotaan. Sementara di pedesaan ada anak-anak muda yang pengen kembali sebagai petani di desa, seperti Yudi dan Cano, Karno yang saya temukan di Pocolok Pedalaman Forest. Mereka jadi sambil jalan nih ngobrol juga ngobrol sama anak-anak muda. Person ya. Betul. Jadi mereka anak-anak muda yang kuliah di Jawa dan akhirnya kembali ke kampung halaman itu jadi petani. Tapi mereka harus mengeluarkan energi yang sebegitu besarnya untuk menghadang beberapa proyek-proyek besar yang datang seperti geothermal. Yang itu akan sangat mengancam kerusakan lingkungan di sana. Bahkan mereka tuh harus membantu warga-warga bapak ibu mereka untuk mengadvokasi warga-warga di sana. Jadi bukannya sempat bertani malah kegiatannya jadi advokasi ya. Tapi sebenarnya kalau menurut penilaian Bella ini kan contoh orang, tapi sebetulnya masih cukup ya ada anak muda yang pengen membangun daerahnya mau ke pertanian, masih ada sebenarnya. Masih banyak banget anak muda yang sebenarnya kan gara-gara stigma kita petani selalu miskin sebenarnya kan gitu. Karena dimiskinkan secara struktural dan macam-macam lah variabelnya. Ini kesalahan kita juga dalam kesempatan kita juga yang nggak menjamin kesejahteraan petani sebenarnya, ditarik dari situ. Tapi sebenarnya anak muda kalau pengen berkarya banyak banget anak muda yang pengen banget kembali ke desa untuk berkarya. Hanya memang itu tadi banyak kebijakan yang tidak memberi kesempatan yang luas ya, bukan hanya kepada anak muda, pada yang tua juga. Tapi dari kan biasanya memang yang muda ini cenderungnya yang ditanya-tanyain yang muda juga kan, sambil ngobrol sambil apa. Itu kalau yang muda terhadap kan tadi sebagian yang dikunjungi tadi adalah daerah-daerah yang ada proyek strategis nasionalnya, lalu ada memang ada kerusakan lingkungan, ada sebagian konflik horizontal. Nah dari sisi generasi muda yang sempat diajak ngobrol itu pandangan mereka terhadap itu bagaimana? Mereka apatis? Apa sebenarnya masih ada rasa ingin ya sebutlah melawan ya dalam konteks perlawanan sosial ya bukan politik ini. Ada nggak Mas Narsi? Justru saya lihat sekarang ini anak muda yang justru paling depan kalau ngomong soal ini keren ini. Waktu Raja Ampat kemarin sempat rame, yang kampanye paling gede di media sosial anak-anak muda justru. Kalau anak-anak muda kemarin nggak ramein Save Raja Ampat di Instagram, medsos kemarin udah pasti akan lanjut terus tuh.
Meskipun sekarang PT Gag Nikel masih terus lanjut. Tapi sudah ada gangguan yang signifikan ya. Betul, kita Gangguan sudah positif ini pengertiannya ya. Justru anak-anak muda yang paling ngerasa bahwa yang paling maju paling depan itu anak muda. Hanya memang nggak sekeras di Nepal ya. Jangan-jangan soal waktu aja itu. Jangan. Ya, tapi menurut saya semakin lama anak-anak muda ini ditekan, maka akan semakin kuat perlawanan mereka lama-lama. Ya, ini menarik Mas Farid. Artinya kita bicara konsep pembangunan ekonomi, lalu kebijakan ekonomi. Sebenarnya ini saya membela ekonomi sedikit. Dari sisi konsep ini adalah mitigasi risiko-risiko seperti itu, bahwa pembangunan harus memperhitungkan lingkungan, pembangunan harus memperhitungkan potensi lokal, kemungkinan konflik akibat kebijakan ini di konsepnya itu jelas ada. Nah, tetapi ketika dia dipakai menjadi kebijakan ekonomi, ini sudah terdowngrade. Nah, ketika terdowngrade dalam konsep kebijakan, bukan konsep ekonominya, terdowngrade lagi oleh pelaku, ya pelaku yang punya kepentingan, punya lik politik dan sebagainya toh. Nah, ini kan semua terdampak, nggak melihat usia, nggak melihat gender, siapapun di daerah tersebut terkena dampak. Tapi ini tadi kan kita anggap sampai salah satunya ukurannya pemuda kan. Muda ini dalam perspektif Benaya ya wajar kan dia muda ini paling terdampak. Karena yang muda ini kan terdampaknya bukan kondisi kininya saja. Harapan dia kan yang terdampak kan itu lebih berat kan. Mimpinya yang diajar. Dan kita menarik nih tadi bahwa sebenarnya, dan saya juga kan sering ngobrol sama sampean, memang kita harus mengakui masalah memang lebih banyak dari yang baik-baiknya. Tapi karena kanal ini sudah dikritik Mas. Nah saya ini ekonom ini kanal kok isinya cuma pesimis semua. Sebetulnya saya nggak pesimis dalam konteks perasaan. Ya, metodologi saya ini kalau saya terapkan dengan jujur, dengan konsisten, hasilnya buruk. Memang ada pihak lain yang menggunakan pisau yang sama, hasilnya kok positif. Tapi so far saya lebih terbuka kan. Nah, artinya kadang bahwa saya melihat buruk itu bukan maunya saya. Nah, tadi kan saya lihat sepintas-sepintas dan juga sampean, ya di luar ini sebetulnya ekonomi kan bukan hanya analisis ekonomi. Ada potensi-potensi. Terlepas masalahnya setelah sampean jelasin, wah lebih berat dari masalah ekonomi. Kalau saya kan bilangnya cuma ini pertumbuhan nggak akan bisa begitu. Ketimpangan ngomongnya Gini rasio. Kalau yang sampean hadapi di lapangan kan benar-benar melihat orang yang kelaparan dengan orang yang datang naik helikopter pulang pergi toh. Yang terjadi di tempat itu belum lagi dari tempat asalnya kan setelah helikopter. Nah, ini kan di sela-sela itu saya lihat secara manusiawi teman-teman berempat ini masih melihat ya karena nggak boleh putus asa sih ya, tapi semua orang nggak boleh putus asa. Tapi menurut saya ini tidak sekedar tidak putus asa. Riset Indonesia ini kan ada titik-titik yang melihat ini bisa di ini. Kalau umpama nih ya tentu negara ini harus diperbaiki kan. Atau apa deh menurut Mas Farid Gaban, bukan solusi yang seketika dijalanin. Tadi kan konseptual. Riset Indonesia ini secara konseptualnya seperti apa? Jadi yang pertama tadi ya tentang paradigma pembangunan, menurut saya kita harus juga mengubah ukuran. Sebenarnya apa sih ukuran sukses? Ukuran sukses. Ada saya lihat tulisannya di sini. Ada ukuran kemajuan ya, ada artikel di sini. Bahkan yang ditulis Dandi ini ukuran sukses yang harus kita. Kalau kita melihat di negara-negara maju, sebenarnya apa sih yang bedanya dengan di Indonesia? Kita bisa minum dari keran. Nah, ini dia. Sederhana banget. Tapi untuk mencapai itu kan kita harus mengubah banyak hal. Mengubah paradigma kita berpikir, mengubah cara pemerintah, cara kita memperlakukan lingkungan dan semacam itu. Jadi ini cara. Jadi yang pertama tadi kita harus mengubah paradigma. Nggak, kalau kita lihat dalam studi pembangunan, saya sedikit walaupun bukan ekonom, saya belajar tentang studi pembangunan karena kuliah di perencanaan kota ITB ya. Saya belajar tentang studi pembangunan. Jadi misalnya, kenapa kita nggak coba pakai misalnya indeks pembangunan manusia (IPM) ya? Sebagai basisnya, bukan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau di IPM ini, indeks pembangunan manusia kan kita bicara sosial, akses terhadap air, ada kesehatan. Gitu. Maksud saya itu ukuran yang lebih fair untuk mengukur tadi kemajuan ya. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kita itu kan 100 besar aja nggak masuk sebenarnya di indeks pembangunan manusia ya.
Kita bahkan sebentar lagi tersalib oleh Vietnam kalau mau dan kita sudah di bawah Sri Lanka, negeri yang katanya negeri gagal gitu. Jadi itu yang kedua juga sekarang ini kan ada orang bicara tentang misalnya indeks pembangunan, kebahagiaan, happiness index ya. Negara mana sih yang bahagia? Ya selalu Skandinavia itu paling atas ya, Finlandia, Islandia, negara-negara sana. Padahal penduduknya nggak banyak itu. Ya betul. Kemudian ada negara yang ini kan semua negara kaya ya. Negara kaya. Ya. Tapi ada negara miskin yang ingin bahagia. Namanya Bhutan. Makanya dia yang memperkenalkan indeks kebahagiaan juga. Bhutan itu tetangganya Nepal. Ya di kaki Himalaya. Ya. Jadi apa sih yang kita lihat dari indeks kebahagiaan? Yang pertama adalah social security. Ya. Rasa aman. Ya, sosial aman tadi. Saya nggak takut kelaparan, anak saya nggak takut nggak sekolah. Nggak takut kriminalitas juga kalau jalan. Nah, ini kan antara lain memang ditopang oleh kekayaan. Kalau di negara maju. Kalau di negara berkembang, apa topangannya? Ya gotong royong, solidaritas sama masyarakat. Jadi tetap walaupun miskin, tetap bisa mendapatkan rasa tidak aman. hanya mengandalkan pemerintah betul. tapi sosial. Ya. Yang kedua itu solidaritas sosial. Ya. Jadi kerjasama di kalangan orang mungkin melihat Skandinavia seperti negara kapitalis pada umumnya. Ya. Tapi di situ kan yang paling kuat tentang koperasi itu kan sebenarnya di Skandinavia, di Finlandia. 80% hutan itu dikuasai oleh koperasi. Gitu ya. Jadi ini salah satu yang menunjukkan bahwa kita mungkin sering keliru melihat orang Eropa itu individualis. Gitu. Tapi sebenarnya dalam format koperasi itu mereka kelihatan di sini. Yang ketiga kekayaan kelestarian alam, Mas. Alam. Jadi kalau kayak di Islandia itu kan negeri-negeri yang indah ya. Pakai Instagram itu yang paling estetik menarik, paling eksotik malah. Sungainya juga bersih apa semacam itu. Nah, kelestarian itu kan yang menentukan tadi kebahagiaan ya, karena di situ juga ada aspek spiritual dan semacam. Kalau Bhutan apa melakukan ini? Mereka itu mengatur di dalam konstitusi ini, Mas, bahwa pemerintah itu harus mempertahankan hutan 70%. Dalam konstitusi itu, Mas. Oh, diatur di konstitusi ya. Jadi hutannya nggak boleh berkurang dari 70%. Itu sebabnya mereka menahan diri untuk ekspansi ekonomi. Itu mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Nah ini sebenarnya filosofi yang Bhutan itu salah satu negeri Buddhisme ya, Buddha ya, yang punya filosofi tadi enoughness ya. Tapi sebenarnya itu kan ada di orang Jawa, di orang Jogja. Secukupnya ya. Nah itu dalam Islam ada wasatan, Mas. Tengah-tengah aja lah. Tiga tadi ya sebut social security, solidaritas sosial, kelestarian alam. Yang keempat itu good governance, pemerintah yang amanah, ya nggak sekedar good dalam arti baik, gitu. Nggak itu, tapi amanah gitu lah. Skandinavia itu pemerintahnya sangat. Jadi hampir semua pajak itu kan kembali ke masyarakat ya. Pajaknya tinggi tapi juga kembali ya. Di Bhutan juga karena masyarakatnya lebih homogen, walaupun sekarang republik, dulu kerajaan, mereka juga relatif lebih rajanya nggak terlalu feodal, jadi mereka bisa main sama masyarakat dan macam. Jadi itu yang menjamin kebahagiaan. Kalau pemerintahnya rusak kan seperti kita, sedih terus karena maki-maki terus. Yang dimaki nggak bahagia, yang memaki juga nggak bahagia sebenarnya. Ya. Jadi alam yang rusak juga sama. Banjir, kebakaran hutan itu bikin kita sedih ya. Dan sebenarnya itu yang juga menciptakan kemiskinan, menciptakan ketimpangan gitu ya. Orang yang kaya kalau kebakaran hutan bisa lari ke Malaysia, ke Singapura gitu. Tapi orang yang miskin ada di situ dan mereka akan bisa. Kalau banjir besar, hampir seluruh kekayaan bisa hilang itu orang. Jadi ketimpangan, kemiskinan itu juga terjadi dari situ. Jadi tadi ukuran-ukuran seperti ini yang harus kita coba explore lagi. Nggak perlu harus meniru persis. Dan tadi kan Mas Awalil bilang mereka negara kecil. Kan ini yang sering dibicarakan orang. Indonesia itu terlalu besar, nggak bisa seperti itu. Ya kalau begitu kenapa kita nggak pecah-pecah Indonesia menjadi lebih kecil gitu. Nah ini argumentasi tentang tadi.
Itu manajemen kan. Iya, Kalau betul. kebesaran diatur delegasinya bagaimana kan begitu. Nah, itu kan kita bicara tentang otonomi Iya, daerah yang iya. genuin, kalau perlu bahkan federasi gitu. Kita juga secara eksplisit kita bilang kenapa Iya. kita nggak membicarakan lagi Iya, iya. aspek itu. Nah, misalnya Sumba. Iya. Sumba ini kalau diurus sendiri dan pemerintahnya Iya. memang harus ada tanggung jawab juga ya, Iya, nggak iya. sekedar. Saya kira Sumba itu bisa jadi negara sendiri yang juga. Iya. Maksudnya negara bagian gitu ya. Iya. Kan tetap dalam Indonesia gitu. Iya. Jadi kita nggak bicara tentang federasi itu kemudian pecah-pecah, enggak. Justru yang bisa mempertahankan Indonesia secara besar itu mungkin justru federasi. Nah. Ketika daerah dibiarkan untuk mengatur dirinya sendiri gitu loh. Jadi sampai ke situ Mas. Jadi nggak sekedar Iya, tadi nggak hanya teknis ya. Ini berarti tapi paradigma. paradigma. Ya. Kalau saya nggak salah ingat juga terhadap bacaan-bacaan yang disampaikan Mas Farid ini juga dalam bagian-bagian sudah terdeteksi oleh para pemikir-pemikir ekonomi yang lebih lama loh, ya seperti Schumacher atau apa kan tadi sampai juga sebut. Artinya sebetulnya ide ini bukanlah ide yang sama sekali melawan ilmu ekonomi kan, karena ekonomi yang ngomong itu ada Gunnar Myrdal. Ya, kan, betul. Kan kalau saya sederhanakan, menurut sampean ini kita paradigma pembangunan ekonomi kita ini relatif keliru lah, bukan relatif, keliru udah. Kalau pakai relatif nanti kurang jelas lagi, ya kan? Yang tadi kalau pakai contoh sampean itu kita malah makainya pertumbuhan ekonomi ya, atau bukan memakai misalnya tadi diberi contoh IPM, apalagi pakai kebahagiaan. Nah, secara konsep kan saya sudah katakan tadi konsep tersedia. Udah ada dari MDGs menjadi SDGs, ya toh rincian dari seperti itu tadi. Tetapi kita hanya membuatnya di dokumen, bukan menjadi acuan kebijakan kan. Sampai situ kita oke. Tapi tadi ini kan sudah diutarakan oleh ekonom-ekonom yang dari awal sadar ya pemikir ekonomi. Tapi kita nampaknya entah bagaimana memilih jalan yang makin hari makin nyasar. Begitu nggak kira-kira gambarannya? Ya, sebenarnya apa yang kita bicarakan, kritik terhadap ekonomi sekarang, itu menurut saya yang paling tajam itu diutarakan oleh Schumacher pada tahun 70-an. Iya. Belum terjadi dia sudah kritik loh, Mas. Karena udah menduga ya. Kita masih mahasiswa kan. Iya, betul. Itu buku. Dulu kalau nggak salah diterjemahkan LP3S ya. Betul. Buku. Nah, sebenarnya itu reaktualisasi dalam namanya ekonomi biru atau blue economy. Oh, jadi blue economy itu agak dekat dengan itu ya, karena nama yang mempromosikan blue economy ini namanya Gunther Pauli, itu orang Belgia, ekonom Belgia. Dia muridnya Schumacher. Jadi majap itulah. Ya, dan dia juga bikin laporan-laporan untuk Club of Rome ya. Dulu orang bicara tentang limit to growth dan zaman kita itu diskusi kita gitu. Ekonomi biru ini memang ada dua pengertian yang selama ini ada ya. Kalau PBB itu melihat ekonomi biru itu sebagai ekonomi kelautan, hanya kelautan. Kalau Gunther Pauli ini melihat ekonomi biru itu sebenarnya nggak cuma kelautan, yang di darat itu biru. Biru itu dari planet kita yang biru. Jadi ini ekonomi yang berbasis pada alam, ramah terhadap, tidak sekedar ramah terhadap alam, tapi bahkan juga belajar mengambil. Jadi ada beberapa komponen dalam ekonomi biru. Yang pertama dia harus lokal. Namanya menghormati lokal, termasuk tradisi lokal, keragaman lokal itu dihargai di dalam blue economy. Yang kedua dia bertumbuh pada biodiversity, keragaman hayati, artinya alam sebenarnya, ekosistem, menghormati ekosistem. Kemudian dia pada inovasi yang berbasis pada alam, jadi bukan tanpa kita kan kesannya kalau kembali ke seolah-olah masyarakat adat itu stuck gitu ya, padahal enggak ya. Enggak. Yang mengikat kita tadi sustainable development itu sebenarnya di situ. Itu ya. Bagaimana ekonomi tapi tidak merusak alam. Nah, itu kata kuncinya, karena dari situ pula ada keragaman budaya adat kan begitu. Nah, salah satu yang menarik dari uraian tadi ini kan kalau kayak termasuk saya mungkin salah menangkap itu kalau orang kembali ke alam, kembali ke budaya, seolah-olah stuck, stagnan karena yang ditawarkan oleh modernitas dalam arti juga. Jadi modernisasi, konsep pembangunan ekonomi bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi, lalu kebijakan ini kan Rostom. Nah, jadi seperti itu kan, dia menawarkan transformasi. Kata kuncinya perubahan yang tidak terbatas. Tapi ketika kita melihat alur pemikiran sebelah yang jauh sekali dari ini, justru kuncinya adalah
diversity tadi ya, diversity. Karena yang di sini kan malah menukik, malah satu kata aja, Mas, pertumbuhan ekonomi. Iya, Jadi kan, pertumbuhan nah, ekonomi. nah, tapi saya tertarik tadi malah dari penjelasan Mas Farid Gabat, ini sebetulnya bukan berarti tanpa ada kata perubahan. Iya. Ya perubahan itu kan berarti padanan lainnya, kalau perubahan yang positif kan butuh inovasi toh. Iya. Ini tidak begitu cara melihatnya, karena biodiversity dan keragaman ini kan bisa menimbulkan inovasi, bisa menimbulkan kemajuan, tentu ukuran kemajuan yang tadi. Gimana Mas? Saya bisa jelaskan lebih jauh itu. Nah, coba itu ini betul-betul menarik buat saya, karena bayangan orang yang kembali ke alam, kembali ke adat itu seolah-olah kita anti kemajuan, anti inovasi. Ya, nah, tadi kan Mas Farid sudah, gimana Mas itu cara ininya? Jadi Mas Awel mungkin pernah tahu ikan pari ya di laut. Iya. Ikan pari ini kan mengilhami pesawat siluman, desain pesawat siluman, aerodinamis dan macam. Jadi kita bisa melihat satu spesies di laut dia mengilhami satu inspirasi sains. Ya. Kalau kita punya ribuan spesies, apa yang kita bisa bayangkan? Iya. Dan ini sudah terbukti ya. Kita itu negeri kita, Mas Awel pasti tahu namanya Alfred Wallace ya. Alfred Wallace ini seorang naturalis Inggris. Dia keliling Indonesia, kemudian dia menulis tentang Malay Archipelago. Dan dia dari situ kajian dia tentang biodiversity Indonesia itu bicara tentang natural selection ya. Yang sebenarnya menjadi tulang punggung dari teori evolusi Darwin. Iya benar. Jadi itu menunjukkan bahwa Indonesia ini gudang ilmu pengetahuan kalau kita mau ekspor. Kemudian Rumpius, mungkin pernah mendengar ya. Rumpius orang Jerman yang dia kemudian ke Ambon, dia hidup di Ambon, mati di Ambon. Dia membuat kodifikasi dari tanaman rempah, Mas, ribuan. Itu tentang farmasi, tentang biokimia, tentang ini. Itu tadi biomimikri tadi ya, bagaimana belajar dari alam kemudian kita mengambil desain, sains. Negeri kita dengan biodiversity di darat dan di laut yang begitu kaya. Jadi Indonesia disebut sebagai mega diversity. Oh, mega diversity. Ya. Kalau keragaman hayati kita di darat itu kalah cuma sama Brasil karena mereka punya Amazon. Yang darat ya. Tapi kalau digabung sama laut kita yang tertinggi. Karena laut kita kan 2/3 ya. Dan saya menyelam dari Aceh sampai Raja Ampat, saya sudah melihat begitu kayanya kita laut. Kita pernah kaji nggak itu? Maksudnya saya sebagai sumber ekonomi baru. Tadi kan ada mikrobiologi, biokimia, biomimikri tadi, desain dari alam. Di Papua kita mengenal ada rumah sarang semut itu ya, apa namanya, Musamu ya. Musamu apa ya? Itu dipakai sebagai inspirasi untuk desain gedung pencakar langit yang nggak pakai AC tapi dingin. Itu desain diambil dari alam, Mas. Jadi inilah sebenarnya makanya tadi kembali ke alam itu tidak mundur ke belakang. Tidak berarti stuck begitu. Inovasi dari alam, apa yang kita bisa pelajari dari alam itu menjadi sumber ekonomi baru. Dan menurut saya tadi kita nggak cuma nanam kemudian panen, enggak. Bukan ikannya yang kita lepaskan di laut dan kita ambil. Itu mungkin kecil gitu. Tapi kalau kita pelajari ya tadi kita bisa menghasilkan desain pesawat terbang yang canggih yang ini. Dan itu nilai ekonominya kan lebih tinggi. Jadi esensinya biodiversity ini adalah gudang ilmu pengetahuan. Dan artinya sebenarnya gudang ekonomi. Kalau kita eksplorasi lebih jauh. Asal kita tidak mempersempit ekonomi. Kalau di pangan aja, saya kaitkan itu misalnya dengan bukunya Bung Karno. Bung Karno itu tahun sebelum beliau jatuh tahun 64 itu meminta Departemen Pertanian untuk mendaftar semua resep masakan dari Indonesia. Tahun 67 itu diterbitkan buku judulnya Mustika Rasa. Isinya berapa, Mas? 1.600 resep. Dan itu melukiskan keragaman pangan kita. Dari beras, dari Wonosobo tempat kampung saya menyumbang ada 40 jenis masakan dalam resep itu. Jadi betapa kayanya kita. Kalau sekarang kita kemudian tergantung pada impor gandum, menurut saya itu sangat ironis. Dan program seperti MBG itu harusnya mengeksplor itu. Nggak perlu harus sama orang di Papua dengan orang di Jawa.
Menarik ini. Ya. Apa? Menarik Jadi ini. lokal tadi Mas. Iya, iya. Harus melihat lokal gitu loh. Dan kita begitu kaya dengan itu. Protein kita nggak kurang-kurang kalau dari laut gitu. Apa? Sumber protein nggak cuma dari susu apa dari impor kita gitu. Berarti kalau saya maju satu langkah, kalau dalam bayangan Mas Farid mendengar kata ketahanan pangan, swasembada pangan, kedaulatan pangan, harusnya yang dalam perspektif ini dong. Betul. Nah sebenarnya ada studi dari FAO ya, 70% pangan kita seluruh dunia global itu dipasok oleh petani kecil, bukan oleh corporate farming gitu. Nah makanya menurut saya keliru pemerintah membangun ketahanan pangan lewat food estate dengan mengguduli hutan yang begitu luas gitu. Yang harus dikembangkan adalah petani kecil ini. Dan ini kita bicara tentang economic of scale ya. Dan ini sebenarnya yang banyak dibicarakan juga oleh Sumahar. Kenapa dia bicara tentang small is beautiful. Di dalam ekonomi efisiensi itu kan dicapai salah satunya kan lewat economy of scale. Kita bikin satu produk tapi banyak banget dia menjadi murah. Efisiensi kan. Tapi sebenarnya efisiensi ekonomi kita mengenal dari economy of scope Mas. Nggak cuma economy of scale. Economy of scope itu gambarannya yang paling sederhana integrated farming di desa. Lahan petani itu kecil mungkin cuma setengah hektar. Tapi di situ dia ada bebek, ada kambing, ada ikan. Efisien Mas. Walaupun skalanya kecil gitu. Jadi orang kan sering keliru kalau mau efisien harus besar skalanya. Nah ini kan yang sebenarnya secara paradigmatis dipantah oleh Sumahar gitu lah. Jadi small is beautiful dan dari situ kita bisa menjaga tadi lokal, keragaman, bahkan menghormati tradisi-tradisi lokal. Ya harusnya pengertian ya mau swasembada, mau ketahanan, itu dari situ. Mau kedaulatan dari situ ya. Malah benar-benar daulat. Bukan hanya daulat nasional, daulat lokal bahkan. Kemandirian nasional itu ditentukan oleh kemandirian lokal. Iya. Kita bisa ngambil contoh Cipta Gelar lah. Cipta Gelar itu kasupuan kecil, mungkin penduduknya cuma berapa ratus gitu ya. Tapi swasembada pangan itu Mas. Bisa swasembada mereka punya gudang lumbung yang bisa bertahan 3 tahun. Bahkan mereka bisa jual keluar ya. Nggak boleh dijual kalau padi. Nggak boleh. Jadi ini juga kaitannya tadi sama budaya. Tidak semuanya menjadi dijual secara ekonomi. Ya, itu tadi kembali ke konsep ekonominya itu kemajuan itu apa ya. Artinya kita tidak perlu harus meniru persis seperti itu. Tapi bahwa ini satu desa ini bisa swasembada. Yang penting ini kan berarti harus ada pemetaan yang jelas. Tapi pertama political will dulu Mas. Karena kan kalau pemetaan tanpa ada keinginan politik yang kuat bahwa pengertian swasembada pangan itu mengacu pada biodiversity dan sebagainya ini kan. Bahkan MBG mestinya kan begitu juga toh. MBG. Ya tadi kan nggak semuanya harus sama menunya. Menu lokal, menu mau sagu. Tapi kan dari cerita sampean tadi ini mulai tergerus. Harus kita akui kan akibat berbagai proyek-proyek yang membuat ini terdesak lah ya. Dan selain itu juga mungkin ada tambahan, ini dugaan saya tapi kan tadi baca-baca sepintas ya, selain proyek-proyek itu juga kan ada infiltrasi cara hidup budaya. Tadi kan sekolah itu kan dapat ilmu ke daerah lain tapi juga dapat cara hidup. Diterpa itu semua. Nah kalau kita ke depan melihatnya ini masih mungkin nggak dibangkitkan, diriset lah yang ini Mas. Artinya salah satu riset kita itu ada di pendidikan Mas. Pendidikan. Jadi menurut kurikulum dan semacam itu harus disesuaikan dengan tadi apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita menjadi maju, apa yang disebut maju itu. Itu kan semua ada di sekolah itu Mas. Kalau ukurannya keliru kan kita juga keliru. Cita-cita jadi apa? Jadi ini. Yang ininya ini lebih menggambarkan status sosial ekonomi yang terimajinasi. Jadi kalau dalam kata-kata Sumahar itu tujuan dari pembangunan atau peradaban itu adalah memurnikan watak manusia. Wah, keren ini. Bukan memperbanyak keinginan atau multiplication of want. Pendidikan kita juga harus di riset ya. Di riset. Bahkan bisa dikatakan mulai dari situ ya. Ya, itu aspek yang penting karena itu yang membentuk cara berpikir kita. Jadi tadi ukuran-ukuran sukses, ukuran bagus, baik itu apa gitu. Dan itu kan dibangun di sekolah. Jadi kalau kita
merujuk lagi pada Schumacher, menurut Schumacher tujuan dari pembangunan itu adalah pemurnian watak manusia. Jadi membuat watak itu lebih bersih, lebih tajam. Aktualisasi diri itu adalah menampilkan manusia yang murni. Bukan aksesori yang ditampilin. Pemurnian watak manusia dan bukan memperbanyak keinginan atau multiplication of want. Sebenarnya itu yang disebut oleh Schumacher. Jadi memang ada aspek spiritual juga, Mas, di situ. Jadi kita nggak bisa juga melepaskan dari itu, melepaskan aspek-aspek tadi ekonomi, tidak bisa cuma murni ekonomi, tapi juga jadi juga ini, Mas. Misalnya tadi Ben menyebut geothermal ya. Geothermal ini kan disebut sebagai green economy. Dan kita sedang mencoba untuk transisi ke situ karena kita punya cadangan fosil. Bukan cadangan geothermal. Geothermalnya. 40% cadangan geothermal dunia bisa menggantikan fosil ya. Tapi ini juga yang harus kita kritisi dengan hati-hati. Dia mungkin green dari sisi alam, ramah alam, tapi nggak ramah sosial. Yang kami lihat tadi konflik. Ketika dia dibangun sebagai proyek Jadi transisi energi itu nggak bisa sekedar ramah alam, tapi juga harus ramah sosial. Harus ada keadilan, harus ada semuanya. Hanya kami misalnya mengusulkan bahwa masyarakat terdampak itu yang harus pertama-tama dimintai pendapat. Mereka setuju nggak? Kalau mereka setuju, seperti apa? Bagaimana mereka bisa terlibat? Bagaimana mereka bisa diuntungkan oleh itu? Jadi itu aspek yang penting. Jadi nggak sekedar green economy. Jadi kenapa blue economy itu menjadi penting karena dia lebih radikal dari blue economy ini lebih luas dan lebih radikal. Asal blue economy pengertian yang tidak hanya maritim tadi ya. Betul. Jadi ke situ ya. Itu juga sebenarnya disadari oleh banyak ahli energi dan juga kita nggak sekedar sebenarnya kalau kita bicara energi ya, kita nggak bisa sekedar hanya memenuhi kebutuhan. Gitu. Kita harus juga memikirkan bagaimana menghemat itu. Menghemat dalam arti begini. Kenapa kita lebih setuju transportasi publik dibanding transportasi pribadi? Karena transportasi publik lebih efisien, lebih hemat energi. Makanya yang kita dorong adalah bukan jalan tol sebenarnya. Harusnya kereta api yang walaupun bukan kereta api cepat gitu ya. Tapi sistem public transportation yang lebih efisien. Dan kedua juga kita harus mengubah tadi orientasi juga gaya hidup sederhana ya. Tadi ya, di samping Schumacher tadi. Sebenarnya kalau kita lihat misalnya kenapa kalau ke Eropa ini orang yang naik sepeda sekarang justru lebih banyak gitu. Di Belanda, Jadi kita kan keliru, kita melihat mobil sebagai kemajuan gitu. Padahal di situ kan ada pemborosan, ada pemborosan energi, pemborosan resources semua. Jadi kita harus berpikir itu secara lebih holistik juga, menyeluruh. Dan salah satu jebakan di dalam tadi produksi itu adalah yang saya tulis juga dalam buku ini, Jevon Paradox. Jadi dia menyebut bahwa efisiensi teknologi kan dianggap dia akan menghemat ya. Dia bicara dalam kasus batu bara ya. Bagaimana ditemukan teknologi yang bisa menghemat pemakaian batu bara. Tapi ketika batu bara bisa dihemat, yang terjadi bukan penurunan jumlah kebutuhan batu bara. Karena makin efisien makin banyak orang yang memakai. Jadi enggak totalnya tetap. Paradoks seperti itu yang harus dipikirkan. Jadi sama juga seperti AC ya. Itu kan makin efisien sebenarnya. Tapi makin efisien, makin murah, makin banyak yang pakai gitu. Hanya kita harus juga lebih holistik memikirkan yang seperti itu. Problem kaitannya dengan perubahan iklim, dengan keadilan. Gitu. Tapi kalau dari penglihatan umum itu di luar nanti soal paradigma kebijakan harus berubah itu kan topik yang memerlukan pembincangan politik. Kalau itu harus ada perubahan politik. Ya, lalu pendidikan kita mungkin bisa mendesakkan ya. Kalaupun tidak langsung pemerintah memutuskan, kalau memang para pelaku-pelaku pendidikan mulai ini bahasa ke sini. Tapi yang saya mau tanyakan adalah dari sisi fakta-fakta lapangan itu kan kita butuh inspirasi, butuh ya titik-titik star di beberapa tempat untuk sukses story itu masih
masih potensi itu masih ada nggak, Mas? Untuk perubahan tadi. Iya, untuk perubahan. Untuk perubahan menuju ya sekurang-kurangnya seperti yang di Kami sebenarnya hampir di semua daerah kami menemukan potensi itu. Oke. Jadi seperti Ben bilang, perlawanan dari Iya. tapi perlawanannya kan dihabisin selalu. Ya tadi di Wadas itu orang juga bicara yang sama. Kami nggak menginginkan tambang. Iya. Kebun dan desa kami ini sudah memenuhi semua kehidupan kami. Maka kami harus berubah. Gitu. Jadi cara berpikir itu ada, Mas, dan itu menurut saya potensi besar. Tapi itu yang nggak dihargai, nggak di ini. Memang akhirnya juga mereka harus mengorganisasi diri ya, harus membangun. Ya tadi, memang kalau kita mau mengubah ini semua, ya akhirnya harus mengubah politik. Mungkin contoh yang lebih besar kalau kita lihat di ini adalah di Trenggalek itu. Jadi di situ masyarakat akhirnya punya kerjasama yang lebih ini. Jadi lintas agama, lintas apa? Di situ ada NU, Muhammadiyah, tapi bareng di situ mereka juga yang akhirnya pemerintah daerah sendiri juga ya mungkin tadinya nggak terlalu setuju dengan itu, tapi akhirnya mereka mendukung, bupatinya mendukung penolakan terhadap tambang di Trenggalek. Itu artinya kan berubah. Ya, artinya ada ini masih. Walaupun sampai sekarang tetap digoda terus dari pusat. Kemarin ada dari UGM dan ini satu masalah. Maksud saya peneliti UGM yang datang ke sana dan mencoba untuk tadi melihat potensi emas yang masih besar dan jadi juga kerusakan sebagian di kalangan intelektual. Ini masyarakatnya sudah mulai punya paradigma baru gitu. Nanti saya kembali ke situ. Saya pengen dengar cerita Benayana dari perjalanan hampir 1,5 tahun itu, dan tadi sudah sebagian diutarakan itu. Ada nggak case yang mungkin menarik digambarkan? Tapi kalau bisa yang ada sedikit bau optimisnya lah, Pak Benayana. Ya, sebelum ke situ mungkin saya pengen menegaskan satu bagian di buku ini yang ditulis Pak Farid, trickle down effect. Boleh. Seolah-olah bahwa investasi yang besar itu bisa menyerap banyak tenaga kerja di bawah. Tapi hampir 10 juta anak muda sekarang Gen Z pengangguran. Itu nggak menjawab. Kita udah berapa dekade kita investasi terus dan masih pengangguran sampai sekarang. Ya netes tapi tetes. Harapannya seperti itu. Nah, kemarin aku sempat mengkritik satu pembangunan yang dilakukan di tempatku di Sumba Timur. Itu Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP itu mau bangun tambak udang raksasa. Nilai investasinya 8 triliun. Bahkan aku nanya beberapa orang di sana, bahkan mereka nggak membahas sama sekali dampak lingkungannya. Saking udah silau matanya sama 8 triliun. Gitu. Nah, itu tadi keresahan itu tadi yang akhirnya kira-kira masih ada nggak ya tempat di Indonesia ini yang menawarkan solusi. Nah, saya sama Pak Farid singgah ke Kelingkumang. Nama koperasinya ke Koperasi Kelingkumang di Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Itu dulu berawal waktu ada beberapa warga yang berkumpul karena mempertahankan lahannya dari ekspansi kelapa sawit. Mereka bikin koperasi kecil-kecil simpan pinjam dulu. Setelah itu sustain dan jalan, mereka akhirnya bergerak ke sektor yang lain. Mereka bangun hotel. Bisa bangun hotel. Koperasi betulan itu ya? Betulan. Iya. Dan orang-orang yang bekerja di hotel adalah anggota-anggota koperasi juga. Setelah koperasi jasanya jalan, mereka bangun sekolah. SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Udah belasan tahun berarti ya? Puluhan tahun sudah. Puluhan tahun. Makanya sangat mengakar. Ini pasti sangat berbeda dengan koperasi yang sekarang Komdes Merah Putih ya. Karena dibangun dari bawah ya. Betul. Nah, setelah bangun sekolah dan kampus, ada jauh yang lebih radikal lagi. Mereka sampai beli hutan 60 hektar. Nggak dia apain. Hutannya dipakai buat konservasi. Sebagai konservasi. Konservasi ada satu di Koperasi ya, bukan negara ya. Koperasi punya hutan itu gimana itu? Maksudnya, akhirnya kami sepakat bahwa memang solusi itu akan datang dengan sendirinya dari warga yang mengorganisir dirinya dari bawah. Ikatan sosialnya terjaga, ikatan ekonominya juga dirawat. Mereka punya swalayan sendiri, Mas. Bahkan kayak Indomaret dan lain-lain nggak ada di sana. Ada Demplot. Jadi kalau anak-anak yang sekolah setelah SMK bingung kerja di mana, ada lahan pertanian yang siap mereka garap. Sempat ngomong-ngomong nggak dengan beberapa orang di sana? Sempat. Gimana? Mereka justru sangat happy banget dengan ini, kayak mereka bahagia aja, hidup secukupnya, tapi mereka bahagia. Nggak hidup yang lebih-lebih. Semua orang hotel segitu karena milik banyak orang, tiap orangnya mungkin nggak dapat banyak, tapi cukup. Betul, tapi cukup, nggak kelaparan dan selalu happy dengan keadaan di sana. Koperasi apa namanya tadi? Koperasi Kelingkumang.
Kelingkumbang ya. Kelingkumang. Kelingkumang itu Kelingkumang. legenda dalam masyarakat Dayak. Oh. Itu ada keling itu laki, Iya. kumang itu perempuan. Jadi kayak Jadi ada contoh ya koperasi yang di atas dasar kesadaran, partisipasi, berkembang dan sustain lah ya. Sustain. Bahwa dia punya hotel, punya apa kan artinya dalam dan yang menarik tadi punya hutan Punya itu hutan, kan. ya. Artinya di orang-orang ini kan bayangannya koperasi tidak hanya seolah urusan duit aja kan. Betul. Mereka punya pikiran yang lebih holistik Bahkan lebih maju justru. Kemarin terakhir saya Pak Farid udah punya mesin ATM sendiri. Oke, sampai segitunya, Sampai segitunya. ya. sistem keuangan Sistem sendiri. keuangan sendiri. Tapi ini kita dilemanya kalau nanti kita soroti, kita angkat-angkat. bukan ada niatan membantu dari pusat itu malah bukan membantu, malah mengkerdilkan kan. Ya, dan yang menarik sebenarnya Kelingkumang itu sudah tidak lagi mengatakan dia koperasi, dia a movement, gerakan. Jadi ini kan aslinya koperasi itu memang gerakan Ya, betul. Ini kan persis yang dikatakan Bung Hatta. Iya. Bung Hatta koperasi itu nggak sekedar lembaga ekonomi atau sosial, tapi dia juga lembaga politik, gerakan politik. Nah ini sebenarnya yang kami highlight juga dalam buku ini. Jadi sebenarnya kalau perubahan itu ya dari situ. Tapi ya sayangnya ada koperasi merah putih yang menurut saya merusak semua prinsip. Kalau boleh tuh berarti kan justru kalau ada koperasi yang top down itu malah bisa merusak kultur koperasi kan. Ini kan kalau disederhanakan koperasi ini kan pertama orang-orang manusia yang menyadari masalahnya tapi sekaligus menyadari potensinya kan. Mereka collaborate, mereka berkolaborasi, bekerja sama, kemudian hasil kerjasama mereka sedikit demi sedikit menarik orang lain lagi masuk, lalu karena dia punya chemistry yang sama kan, dia punya persepsi terhadap masalah yang sama. 200.000 petani. Asetnya sudah 2,3 T kalau nggak salah. Artinya tapi ya kalau keganggu repot kan. Betul. Jadi Semoga jangan sisi. Pak. Tapi berarti tadi juga saya lihat ada judul koperasi ini di tulisan-tulisan ini. Coba dieksplor lagi Mas. Selain contoh ini, kok bisa melihat koperasi ini seperti apa sih? Pilihan yang paling gimana gitu? Jadi ya pertama kami mencoba, saya kebetulan memang banyak baca Bung Hatta ya, jadi memang banyak terpengaruh oleh Bung Hatta. Bahkan perjalanan kami itu kan sebenarnya dikelola oleh koperasi ya. Kami bikin namanya Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru. Jadi yang menerbitkan buku ini juga koperasi. Waktu jalan juga terlepas biayanya nggak besar, tetap juga harus ada biaya kan. Dibantu oleh koperasi sesama anggota. Dikelola oleh koperasi. Jadi itu bagian dari keyakinan kami bahwa sebenarnya kalau kita mau membenahi Indonesia, membangun dari bawah, itu salah satu sarana yang paling efektif itu adalah koperasi. Karena di situ ada, tadi kita juga ada financial literacy, kita paham tentang keuangan, tapi tidak berhenti di situ, tapi ada solidaritas sosial, ada juga dikelola harus secara demokratis, artinya kita belajar politik. Jadi kalau kita tidak koperasi ini menurut saya menjadi satu potensi untuk kita juga memperbaiki politik kita yang sudah rusak sekarang ini. Tapi dari bawah tadi ya. Mungkin lama memang. Jadi tapi sebenarnya kalau diakselerasi menurut saya juga bisa. Bukan justru di torpedo ya. Kayak Koperasi Merah Putih menurut saya torpedo potensi dia sebagai gerakan sosial atau gerakan politik. Kita nggak alergi dengan politik karena memang perubahan harus dengan politik. Ya. Tapi politik yang bagaimana kan? Jadi ini yang menurut saya sebenarnya kita harus mendalami lebih jauh dan itu dalam kebijakan yang lebih nyata gitu ya. Yang kami lihat sih sebenarnya dari pemerintah ini justru cenderung merusak. Dan mudah-mudahan sih tetap ada orang-orang seperti ini, teman-teman di Kelingkumang, di beberapa koperasi yang tadi tetap kukuh sebagai koperasi yang betul-betul sebagai movement ya, sebagai gerakan gitu. Dari bacaan saya sebagian buku dan penjelasan ini, jadi saya melihatnya begini Mas, ini persepsi ya. Jadi kayak ada dua kekuatan yang sedang berlomba nih, kekuatan yang ya entah sengaja entah tidak sengaja, tapi saya cenderung bilang sengaja merusak. Merusak, baik itu mulai dari konsep pembangunan ekonominya
lalu strategi menjalankan pembangunan ekonominya. Di perjalanannya ini ada para pihak yang menumpang, ya pemodal besar kah, apakah politik kah, yang masuk ke dalam berbagai proyek yang teknis yang dinarasikan memajukan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi dari penglihatan kita sebetulnya tidak hanya mikro, Mas. Saya yang ekonom makro pun sudah kritik ini habis-habisan. Tapi ini kan menguatkan ini di atas bukti-bukti lapangan. Ini tidak hanya soal merusak lingkungan dalam pengertian fisik, tapi yang lebih berbahaya merusak lingkungan sosial, kan begitu toh? Merusak yang sebetulnya selama ini adalah potensi kita, biodiversity, bio macam-macam, apa diversity macam-macam, apa istilahnya mega diversity bahkan toh. Tapi kalau kita berpikir optimis kan masih ada, belum bisa dihabisi sepenuhnya. Nah kalau dikaitkan dengan misalnya kayak sampean-sampean perjalanan, memberikan catatan-catatan perjalanan, film pendek, dan mudah-mudahan buku ini juga kan, terus film yang booming itu, sekurang-kurangnya kita mengabarkan nih kepada para pihak yang mungkin tidak akrab dengan ini, kelamaan di Jakarta, kelamaan ini kan itu tidak akrab, atau ekonom seperti saya yang ya jangan ngutak-atik indikator ekonomi saja, ini juga ada. Itu kan maksudnya dari ini kan itu. Nah ini kan bisa saja ini bergerak naik jadi movement kan. Nah atau itu cita-cita kami sebenarnya. Betul. Nah saya malah melihatnya peluangnya sebetulnya ada lagi karena dengan kemajuan teknologi komunikasi ini kan kabar-kabar seperti ini kan nanti kan tidak hanya oleh teman-teman berempat ini kan, orang akan ada yang sejalan kan, ada, kita harus mengakui kan. Ini mungkin kan bahwa perubahan itu bisa dipercepat oleh teknologi informasi. Kayaknya perlu, Mas. Jadi yang apa tadi fragmen-fragmen itu entah oleh teman-teman berempat atau nanti jejaringnya yang tadi sudah itu di fragmen supaya kita dikabari semua. Itu ada nggak optimisme ke sana? Itu sudah kami lakukan. Jadi, malah sudah dilakukan. Jadi perjalanan kami ini kan sebenarnya ketemunya juga sama grassroots jaringan tadi, teman-teman yang kira-kira punya ide yang sama, punya keresahan yang sama. Dan kami bikin film sudah berapa band ya? Ada 11 ya? 11 film. Itu 11 film. Yang diputar di hampir 200 komunitas di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa. Jadi kami menyebutnya sebagai bioskop warga gitu ya. Walaupun sekarang semua sudah masuk ke YouTube ya, tapi pada waktu itu kita coba putar di kampus, di desa, di pesantren, di banyak kalangan. Dan ya itu salah satu yang coba kami lakukan. Bahkan film kami itu diputar juga di beberapa universitas di Amerika. Jadi untuk betul-betul menggedor cara berpikir yang jauh lebih sophisticated gitu ya. Jadi di Amerika, di Jerman kita juga film itu diputar. Terakhir berapa universitas? 6 universitas di Amerika ya. Itu memutar beberapa film kita gitu. Ini ya pemirsa, kita harus punya tanggung jawab bersama nih. Entah itu mengutip yang sini, mengutip film itu, atau dari hal-hal lain yang senada. Karena ini, saya ulangi ya, saya ekonom, tapi saya berpendapat ini harus dihentikan nih proses perusakan yang atas nama pembangunan, atas nama pertumbuhan ekonomi ini kan. Bagaimana wacana ekonomi dibicarakan adalah pertumbuhan ekonomi, jauh-jauh pada 200 triliun diserahkan. Ini persoalan hidup bangsa Indonesia ini, ekonomi itu bisa dikatakan nggak penting bahkan ya, kalau ini dia memaksakan menjadi penting. Maka kita perlu membangkitkan yang ini, Mas. Nah, saya juga punya kesimpulan lain ya melihat dari sampai ini. Tadi pikir ini kan ya teman berempat ini kan jurnalis ya, sesuai dengan tugasnya jurnalis itu ya kan mengabarkan menulis, mengabarkan lah kalau sekarang kan bisa ditulis, bisa difilmkan. Kemudian kabar itu tidak boleh bohong, berdasarkan fakta. Kalaupun pendapat orang ya berdasarkan sumbernya yang mengatakan. Saya sepintas sudah melihat ini semua dipenuhi dengan cukup konsisten oleh teman-teman berempat ini kan. Nah lalu yang mengejutkan saya lah hasilnya ternyata karena Mas Farid ini juga suka baca, Mas Dendi juga baca, sehingga ada juga singgungan dengan literasi dengan akademis. Jadi 2 tahun lalu saya diminta oleh majalah Prisma sebenarnya
untuk tadi mereview tulisan kajian pembangunan dari awal Prisma terbit sampai 2000. Jadi ada kesempatan. Itu ngalahin saya sudah Mas teman. Iya benar-benar. Dari teori ekonomi jadi pertumbuhan. Secara ya kajian pembangunan 50 tahun terakhir. Ya di satu sisi ada pengalaman empiris tapi juga kami berkaya. Dan saya lihat tadi ada menyinggung-nyinggung beberapa nama pemikir, ekonom atau tokoh. Nah, tapi bagaimanapun saya harus mengakui dalam kerangka akademis yang kaku, ini belum dianggap sebagai, ya ibaratnya belum tulisan jurnal. Nggak ada catatan kaki. Nggak ada catatan kakinya, nggak ada tabelnya. Nah, justru di situ menurut saya nilai lebihnya. Harusnya dari yang ini, mereka-mereka yang lebih menekuni dunia akademis itu harusnya terbantu. Ya, betul. Ini bisa titik mula kan? Ya. Dia boleh memulai dari yang pembicaraan teman-teman. Kami sangat senang kalau ada yang bisa. Ini ya saya menghimbau nih kan, saya ini pemirsa saya ini banyak banget ekonomnya di kampus. Ini sebetulnya harusnya mendorong kita nih temuan-temuan. Nggak harus setuju, maksud saya bisa di challenge, bisa betul. Justru di situ kan malah kan kalau hipotesa itu begitu Mas, bisa diterima, bisa ditolak. Nah ini kan banyak sekali kalau ditulis dalam pendahuluan pengantar hipotesa itu ada yang harus diuji tadi kan, diuji, kita uji. Dan tidak hanya ekonom jadinya kalau begini kan, ada antropologi, ada sosiologi. Nah, bahkan di ujung tadi teknologi tadi kan, supaya jangan kita melihat terlalu sempit itu green economy, green technology, blue economy, blue energy itu kan juga harus lebih luas. Dan ada lagi Mas politik tadi karena kalau kita nonton TV atau YouTube itu, wah kalau bicara politik itu menyebut partai, menyebut nama tokoh, kayak gitu-gitu kan. Padahal koperasi kan. Nah, artinya kalau memang mau perubahan, ini bisa dikaji dengan kajian yang lebih kaku nggak apa-apa, tapi mulai dipicu oleh ini kan, jadikan hipotesa. Nah, tapi dari cerita-cerita Mas Farid ini dan Benaya ini saya pikir iya ya. Bagaimanapun ekonom seperti saya ini harus kembali riset, kajian, dan terlibat secara langsung pada koperasi. Jadi boleh nggak saya nyimpulkan itu bahwa ini sebetulnya banyak sekali temuan-temuan yang harus diuji oleh berbagai disiplin untuk menjadi kajian Mas ya. Betul. Nah ini kami sangat senang untuk itu. Cocok ya ini ya. Nah kalau itu nanti ada mereka apa kan bisa ditindaklanjuti lagi. Nah kita ternyata panjang nih kita ngomong. Tapi nanti lain kali saya akan mengundang lagi untuk mempelajari 2-3 tulisan yang kita perdalam. Nah untuk sebagai penutup apa nih closing statement dari Mas Benaya? Generasi saya itu sangat bergantung sekali sama pengambil kebijakan hari ini. Nah, sama ekonom-ekonom di luar sana. Harusnya para ekonom yang lebih tahu dengan keadaan situasi Indonesia sekarang harusnya lebih banyak bersuara dengan situasi sekarang. Harus lebih banyak mengkritik. Karena itu tadi, kalau memang masih mau melihat Indonesia emas di 2045, harus segera dimulai dari sekarang. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, itu tadi kita akan menuai hal-hal yang buruk dari apa yang kita tanam hari ini. Oke, Mas Farid Gaban, closing statement-nya. Aku sebagai orang tua. Bapaknya dia, Mas. Saya secara guyon beberapa bulan sebelum Bang Faisal Basri meninggal, saya ada di satu forum sama dia. Dan aku bilang, Bang Faisal, kita ini sebagai boomer sudah banyak membuat kerusakan. Ya sebenarnya banyak kebijakan ekonomi sekarang itu kan boomer, Mas. Iya. Termasuk saya, bagaimanapun. Biar saya ngeritik, saya juga bagian dari yang dikritik ini. Saya juga cuma 1 tahun dari Pak Jokowi gitu, lebih muda. Artinya di pemerintahan, Bu Sri Mulyani itu kan hampir seusia sebaya kita. Gitu. Inilah yang membuat banyak sekali kerusakan dan menurut saya kita harus melakukan pertobatan sebenarnya. Pertobatan itu bukan sekedar ini ya, tapi juga tadi mencoba untuk merenung ulang gitu. Apa sih yang selama ini kita lakukan? Termasuk tadi mencoba untuk mempertanyakan lagi ukuran-ukuran mempertanyakan lagi dogma yang kita percaya kan banyak di ekonomi ini juga dogma isinya. Memang dogma. Artinya itu yang harus kita sebetulnya nggak ilmiah, ini dogma. Dan tadi menurut saya perlu ada kerendahan hati untuk melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Makanya tadi saya bilang ekonomi tidak cukup hanya diserahkan kepada ekonom saja. Itu harus
harus dilihat dari banyak aspek. Gitu. Terima kasih Ya. Mas Farid, Mas Benaya. Insya Allah ini bukan omongan yang terakhir pertama, tapi tidak yang terakhir, karena nanti kalau kita gali di artikel-artikelnya lebih tajam ya, nanti mudah-mudahan Mas Benaya, Mas Farid, syukur nanti juga Mas Yusuf dan Mas Dandi ada kesempatan kita undang ke sini. Ini saya sangat berharap sekali supaya ada sudut pandang yang beda nih di kanal ini, bahwa ekonomi, saya udah terpengaruh saya ini, bahwa ekonomi itu, masalah ekonomi bukanlah hanya masalah ekonom, tapi masalah kita semua, dan harus membuka perspektif, open mind, dan syukur-syukur menjadi kesadaran kita semua untuk merubahnya dalam kaitan konteks yang lebih luas, sosial dan politik, demi tadi kata Benaya tadi, Indonesia Emas. Indonesia Emas. Kita tidak sudah sebut tahun lah. Yang penting Indonesia Emas itu on track menuju ke sana. Jangan menuju yang sebaliknya. Terima kasih atas perhatian para pemirsa.